Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Enin Fadila, NIM 1961247 dan rekan saya Yusuf Kristianto, NIM 1961245. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul distribusi global. Pengertian distribusi global. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009, saluran distribusi adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam konteks pemasaran global, manajemen saluran distribusi internasional mengacu pada proses menjalin dan mengembangkan hubungan dengan berbagai pihak yang memfasilitasi transfer produk dan jasa dari produsen di suatu negara kepada konsumen di negara lainnya. Tujuan saluran distribusi: 1. Utilitas tempat atau place utility, yaitu ketersediaan produk atau jasa di lokasi yang nyaman dan mudah diakses oleh konsumen. Misalnya, disediakannya toko retail yang ditempatkan pada lokasi yang strategis. Contoh Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Holland Bakery, dan sebagainya. 2. Utilitas waktu atau time utility, yaitu manfaat yang dirasakan konsumen karena ketersediaan produk atau jasa pada saat dibutuhkan konsumen. Misalnya, fasilitas ATM yang memberi pelayanan 24 jam. 3. Utilitas bentuk atau form utility, yaitu produk atau jasa yang diproses, disiapkan, dan siap dimanfaatkan. Misalnya, kain yang diubah menjadi pakaian. 4. Utilitas informasi atau information utility, yaitu ketersediaan informasi tentang fitur dan manfaat produk atau jasa. Misalnya, fasilitas customer service yang disediakan dari bank atau buku panduan yang terdapat di produk tertentu. 5. Utilitas kepemilikan atau ownership utility, yaitu manfaat yang optimal diterima konsumen saat terjadi perpindahan kepemilikan. Misalnya, produk yang dapat lebih memberikan manfaat setelah dimiliki oleh konsumen. Proses pembentukan saluran distribusi global agar bisa sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan dibagi oleh 4 faktor utama, yaitu 1. Karakteristik pelanggan, yaitu penyesuaian distribusi karena karakteristik dari pelanggan yang berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lain. Misalnya, jumlah pelanggan, pendapatan, kebiasaan berbelanja, dan reaksi terhadap berbagai metode penjualan. 2. Karakteristik produk, yaitu produk yang mempunyai karakteristik tertentu dalam pendistribusiannya juga harus disesuaikan. Misalnya, produk yang mempunyai sifat-sifat seperti standarisasi, mudah rusak, dijual dalam jumlah yang amat besar, memerlukan servis, dan harganya mahal. 3. Karakteristik perantara, yaitu karakter dari perantara yang harus digunakan dalam pendistribusian produk. Misalnya, jumlah perantara yang diperlukan ataupun jasa perantara yang akan dipakai. 4. Karakteristik lingkungan, yaitu penyesuaian terhadap situasi lingkungan di negara tujuan. Misalnya, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, hukum, dan lain-lain. Kebijakan distribusi global. Kebijakan distribusi diklarifikasi dalam 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Perusahaan menggunakan tenaga penjual yang dikelola oleh divisi internasionalnya, baik yang beroperasi sampai aktiviti ekspor saja maupun yang sampai dikirim ke luar negeri untuk menjual produk perusahaan atau mendirikan cabang di luar negeri. 2. Perusahaan menggunakan perantara antar negara yang hanya bertugas mengantarkan barang masuk ke suatu negara saja. 3. Perusahaan menggunakan perantara asing di negara lain untuk menyalurkan produk ke konsumen di negara yang bersangkutan. Saluran distribusi global. Perusahaan dapat melakukan distribusi pada pasar global dengan berbagai metode sebagai berikut. A. Perdagangan eceran, meliputi semua aktivitas dalam menjual barang atau jasa langsung ke konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi dan non-bisnis. Dalam hal ini, perusahaan dapat memilih saluran distribusi dalam pasar global dengan membangun toko retailnya sendiri. B. Perdagangan grosir, mencakup semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Perdagangan grosir sendiri dibuat
distributor yaitu sebagai perantara dari produsen ke konsumen maupun pelanggan bisnis. Efektivitas saluran distribusi global: menerapkan strategi di pasar global atau menilai saluran distribusi yang sudah ada. Perusahaan perlu mempertimbangkan biaya dari beberapa alternatif yang tersedia, hambatan masuk di pasar, orientasi perantara, kemampuan saluran untuk mendistribusikan tentang produk perusahaan, serta karakteristik produk atau jasa dan pelanggan. Cara efektif untuk menganalisis situasi di atas adalah dengan 5C, yaitu sebagai berikut. A. Coverage, yaitu kemampuan saluran distribusi untuk menjangkau pelanggan sasaran dengan rangka mewujudkan tujuan pangsa pasar dan pertumbuhan. Karakter, yaitu kompatibilitas saluran distribusi dengan positioning produk yang diinginkan perusahaan. C. Continuity, yaitu loyalitas saluran distribusi kepada perusahaan. D. Kontrol, yaitu kemampuan perusahaan untuk mengendalikan program. Inovasi dalam saluran distribusi global. Inovasi saluran distribusi berkenan dengan pencairan dan penemuan tipe perantara baru yang bisa dipakai untuk mendistribusikan produk atau jasa perusahaan. Inovasi dapat dihasilkan dari 3 sumber sebagai berikut. 1. Perubahan teknologi yang memungkinkan perusahaan menggunakan tipe perantara yang sebelumnya tidak tersedia. 2. Peraturan yang memungkinkan penciptaan tipe perantara tertentu. 3. Eksperimentasi dengan tipe perantara yang sebelumnya belum pernah dicoba oleh eksportir. Contoh, perusahaan Amazon.com merupakan pelopor bisnis buku di internet. Kini perusahaan ini telah merambah berbagai bidang bisnis lainnya seperti video, compact disc, dan lain-lain. Toko Tembakau Harum. Toko ini bertempat di Dusun Ngledok, Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Kami memilih membantu usaha ini karena di usaha ini pemasarannya hanya lewat mulut ke mulut, jadi pemasarannya kurang luas. Kami membantu untuk memasarkan secara online melalui Shopee dan Tokopedia agar pemasarannya bisa semakin luas dan tokonya banyak dikenal oleh banyak orang. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.